Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan gua Rizal Jaman. Malam ini gua nggak sendirian, gua bersama pedagang angkringan. Halo. Yang dulu sempat viral karena angkringannya mau ditutup sama Satpol PP. Nah, gitu. Dan akhirnya keviralan itu membawa dia ke Mata Najwa. Ke Mata Najwa gitu, dan sempat diborong angkringannya oleh Najwa Shihab gitu. Makanan angkringannya diborong oleh Najwa Shihab. Nah, gue kenalin gitu, ini pedagang angkringan yang dulu sempat viral di Pamulang. Ada Ahmad Sofwan. Ahmad Sofwan. Sehat, Mat? Sehat. Sehat. Salam sapa dari pelapak angkringan se-Indonesia. Buset. Gimana, Mat? Jualan angkringan nih, Mat? Alhamdulillah rame hari ini. Rame. Alhamdulillah lah rame ya. Itu. Nah, gimana, Mat, waktu itu pas mau ditutup sama Satpol PP tuh? Kenapa emang? Melanggar aturan katanya. Melanggar aturan. Iya. Tapi gua nih yang gua lihat ya, lu kan sempet viral tuh di medsos ya kan, di Instagram, di berita-berita gitu. Gue lihat videonya tuh. Waktu itu lu sempet teriak-teriak tuh, saya nggak nerima makan di sini gitu kan ya. Saya take away pak gitu. Memang seperti itu aturannya, atau lu yang melawan aturannya akhirnya lu mau ditutup angkringannya salah satu PP? Mat, itu kan sebenarnya banyak pihak. Ada yang mengatakan suruh take away aja, ada yang mengatakan suruh tutup. Nah, kita kan sebagai pedagang kan bingung, Bos. Kita gitu. mau milih yang mana nih, mau milih tutup atau take away aja. Tapi kan kalau misalkan kita baca atau ngekaji itu aturan kan ini sesuai prosedur take away, nggak tutup. Oh, nggak tutup. Enggak. Itu sesuai aturannya begitu. Ya, cuma kan terkadang masih ada kesalahan, entah pihak dari petugas atau pedagang ini, menurut kaca gua ya. Itu implementasinya aja itu yang di lapangan, yang maksudnya yang kurang menyikapi hal itulah. Kurang banget lah maksudnya lah. Tapi emang nggak boleh kan kalau makan di tempatnya waktu itu ya? Kalau sesuai aturan ya nggak boleh. Nggak boleh ya? Bolehnya take away aja ya? Take away. Dan itu juga dibatasin kan, lu harus sampai jam berapa, jam 9 ya? Wah, kalau dibatasin nggak ada. Oh, nggak ada? Itu yang aturan awal ya. Nggak ada. Oh gitu. Soalnya kan yang dibatasin cuma ini doang, kayak minimarket yang gede-gede sebenarnya. Oh, kalau nah, buat pedagang-pedagang UMKM ini masih pada bingung. Yang ada ya kucing-kucingan. Oh gitu. Tapi akhirnya lo viral juga ya, Mat ya? Karena speak up. Speak up maksudnya? Ya kita ngomong. Tapi akhirnya lo viral juga, ada keuntungan dari situ kan ya? Keuntungan mana? Iyalah. Takut, Bos. Gimana lu viral di mana-mana, terus angkringan lu terkenal kan, pemasukan nambah lagi dong. Yang diminta sih begitu. Tapi momennya kan nggak pas. Oh, momennya nggak pas. Maksudnya gimana momennya nggak pas? Ya viral waktu PPKM, siapa yang mau beli? Oh, yes. Tapi kan diborong juga kan sama Najwa. Alhamdulillah. Sama Najwa Shihab ya. Ya itu sisi positifnya. Nyoba untuk mendorong para sultan ini mah. Iya. Biar peduli sama pedagang. Nah, buat temen-temen kalau pengen tahu nih filosofi angkringan diborong sama Najwa Shihab, lo coba searching di YouTube gitu. Najwa Shihab borong angkringan nih, pasti nongol nih dia nih. Ya kan? Iya bener ya? Masuk YouTube-nya, gue juga ngeliat sih. Itu. Nah, kalau Ahmad ini asli Jawa ya, Mat ya? Asli wong Jawa kulo, Mas. Oh. Asli wong Jawa. Nah, kan kalau angkringan itu khas Jawa ya? Iya. Khas Jawa. Ya, berasal dari Jogja, Solo. Cuma sekarang udah melebar luas lah, bahkan seluruh
membudayakan itu, di mana pejuang-pejuang berdagang ini di modal minim ya solusinya angkringan. Dan angkringan ini enggak cuma dia jualan, tapi juga memikirkan orang ketika pengen jajan ngirit, makan irit gitu. Angkringan 15.000, ya udahlah angkringan aja yuk. Tapi memang tadi kan lu ngomong modalnya minim, memang minim kan kalau mau buang angkringan itu modalnya minim banget. Itu yang buat merintis awal. Itu yang orang yang punya modal pas-pasan. Kalau yang modal gede mah ya udah rezeki dia. Kalau buat yang merintis awal kan modalnya kecil banget. Ya 5 juta buat berdiri berani. Itu modal awal buat orang yang nggak punya duit. 5 juta. Yang 5 juta itu udah golongan standar itu. Standar orang punya duit. Gerobak yang lain-lainnya ya. Kalau yang dibilang nggak punya duit ya 3 juta lah. 3 juta. Sama gaji UMR. Nah, lu udah lama ya bukan angkringan, Mat? Udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dan udah merasakan lah ya perihnya, senangnya ya berbisnis angkringan ya, Mat ya. Ada perihnya apaan, Mat, kira-kira? Nggak ada yang beli. Itu mah semua juga pedagang. Kayaknya sedih, Mat, bukan pedagang angkringan doang kalau nggak ada yang beli. Kurangnya SDM. Iya. Oh, lu sendiri berarti? Iya. Waktu itu, sekarang mah udah ada partner. Oh, udah partner. Digaji tuh partnernya ya? Iya. Yang bantuin partner digaji. Cuma kan kenapa gue bisa bilang kurangnya SDM? Ya karena ketika merintis usaha angkringan itu mulai dari nyiapin produksi, terus nanti pas buka lapak, penjualan, tutup bongkar pasang. Itu yang sulit ya kalau lu sendirian ya? Iya, enggak menurut gua sih. Mungkin dirasakan semuanya. Tapi senangnya apa lu? Senangnya ketika rame, ya kan. Terus habis itu bisa ngopiin teman-teman. Wah, gila. Luar biasa nih, Mas. Solidaritas banget ya jiwanya. Senangnya merokok bareng, ngopi bareng ya kan. Iya. Makannya nasi uduk. Iya. Tapi gratis kan itu ya? Gratis. Kalau lagi rame. Kalau lagi sepi, diem aja. Ya lu harus maklum lah ya. Teman-teman biar nggak tahu kalau pas lagi sepi, biar taunya pas rame mulu. Berarti gua kalau ke tempat lu ntar rame aja deh, biar ditraktir. Nah, angkringan ya, Mat ya. Kan angkringan itu berasal dari Jawa, Mat. Itu berarti asal mula angkringan itu juga katanya kata angkringan itu bahasa Jawa, Mat. Angkringan tuh. Ngangkring sebenarnya. Oh, ngangkring. Iya. Ngangkring itu artinya apa? Nongkrong. Ngangkring di bangku, di atas bangku, di lesehan, di bangku. Di depan gerobak. Jadi disebutnya angkringan. Kakinya pada nggantung satu. Tapi lu tau nggak angkringan tuh udah berapa lama, Mat? Ada. Kalau kita narik sejarah mah ini dari 65. Dari 65. Udah lama juga ya, 65. Sekarang 2022. Masih jaya. Iya, masih jaya. Malah sekarang banyak banget angkringan. Makin luas. Gue jadi kalau lewat nih di Jalan Siliwangi ya lu ya. Ya kalau kita tuh tempatnya di sini Pamulang. Iya, di Pamulang di Jalan Siliwangi itu. Kalau gua pernah jalan tuh dari Jalan Siliwangi itu banyak juga kan pedagang angkringan kan, bukan lu doang ya. Malah makin banyak. Sekarang kayaknya hits gitu. Itu anak-anak muda nongkrongnya di angkringan. Apalagi kemarin yang lagi viral tuh cewek. Apa siapa? Kata-kata hari ini dong, Bos, gitu. Kata-kata hari ini dong, Mbak, gitu. Nongkrong kalau di angkringan, nongkrong di Starbucks dong biar pro gitu. Angkringan makin naik daun nih. Walaupun memang agak sedikit diinin ya, tapi sebutan angkringan tuh ada ya. Iya. Jadi akhirnya nongkrongnya di angkringan ya gitu ya. Artinya kan angkringan malah makin naik daun dibandingin sama Starbucks. Oh iya. Benar. Malah jadi naik ya dibandingin sama Starbucks ya. Iya, naik daun. Malah makin seneng pedagangnya. Yang benci malah netizen. Iya benar. Tapi iya tadi susah senangnya lu udah rasain ya. Itu. Nah, lu kan tergolong anak muda lah, Mat ya. Anak muda gitu. Lu juga mahasiswa kan, Mat ya?
mahasiswa. Nah, Mat ini mahasiswa jurusan teknik industri gitu di Universitas Pamulang. Nah, gitu. Jadi lu jualan angkringan juga buat biaya kuliah, Mat. Biaya kuliah dan biaya hidup selama lu merantau di sini lah ya. Iya. Ya buat ini juga, buat jajan yang bantuin. Ya kalau bahasanya orang gaji lah. Tapi kalau gua masih bahasain ya buat jajan lah. Keren ya amat nih. Jadi dia jualan angkringan, tapi dia juga nggak lupa sama pendidikannya. Organisatoris. Oh shit, organisatoris. Emang lu berorganisasi, Mat? Organisasi dong. Luar biasa nih amat nih. Karena kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, baru memimpin orang lain. Waduh. Nah, apa namanya? Lu kuliah, Mat. Terus lu juga jualan angkringan. Itu nggak mengganggu kuliah lu, Mat? Udah sekuensi, pasti ngeganggu. Tapi lu itu hadapi apa? Maksudnya kadang, waduh gue capek nih kuliah sambil jualan atau gimana? Ya realistis aja, mau yang usaha atau yang kerja gitu ya. Posisi dia kuliah pasti dia merasakan hal itu. Iya. Cuma kan itu udah resiko. Lu ini aja lu hadapi lah ya. Iya. Tapi kuliah lu nggak keganggu kan? Ya harus ini yang harus diprioritasin ketika kita ngambil pendidikan itu, mau nggak mau yang kita capai ini gelar S1, karena ada yang menunggu gelar itu di rumah. Meskipun nggak diakuin orang lain ya kan, yang penting yang di rumah menunggu nih untuk anaknya melihat pakai toga. Berarti tujuan lu dari kampung ke sini ke Pamulang itu tujuannya lu bilang ke orang tua lu mau kuliah, tapi lu pas datang ke sini lu harus settle itu kehidupan lu, akhirnya lu jualan angkringan. Iya. Dan akhirnya udah 3 tahun jalan nih, lu bisa sukses lah di angkringannya karena udah viral kan. Iya. Suksesnya bukan dari viral juga. Artinya kan sukses dalam artian kita mengartikan kita bisa menghasilkan untuk biaya hidup, biaya kuliah ini dari hasil kita penjualan di satu gerobak. Kalau misalkan makin berkembang, udah banyak yang kenal produk kita nambah lagi satu gerobak. Jadi rencana juga mau lu bikin banyak ya? Iya. Enggak di Pamulang doang? Enggak. Kalau bahkan mau misalkan ada franchise kita siapin. Boleh deh, Mat. Gua mau jalan. Franchise-nya kita bimbing dari awal gitu. Mulai dari sosial media, terus mentoring penjualan. Kita harus pantau tuh. Tapi omset lu per bulan atau per hari kira-kira ya naik turun ya, tapi lu bisa sebutin. Wah, lu ini ya, itu apa namanya? Dapur. Cuma kalau misalkan buat estimasi aja sih. Iya. Ya buat ngerintis awal-awalan dulu ya. Itu mah kan ya semalam 400, 300 itu udah biasa. 300.000, 400.000 itu sebulan. Itu estimasi ya, kotor ya, belum keuntungan ya? Belum. Keuntungannya berarti bersihnya semalam itu dapat ya, cepet mah ya? Iya, itu buat yang baru-baru merintis. Baru-baru merintis ya? 3 bulan ke depan kita harus bisa nargetin naik per malam 600. Terus di malam weekend bisa nggak bisa 1 juta. Itu goal buat gua sih. Nggak tahu kalau yang lain. Seenggaknya kita harus menargetkan itu. Luar biasa emang amat ini. Nah, lu pas lu kan viral tuh ya, terus lu diundang jadi narasumber di Mata Najwa ya. Lu itu gimana, Mat? Tiba-tiba ada di Mata Najwa, kan viral tuh, terus tiba-tiba lu jadi narasumber Mata Najwa, lu gimana tuh, Mat? Ditelepon atau lu suruh gimana gitu kan, gua nggak tahu. Ditelepon dari pihak ini. Dia tahunya dari mana, Mat? Narasi. Nomor telepon lu? Kalau nomor telepon sih di bio profil Instagram. Oh iya, apa Instagram lu? _angkringan. Nah, lu bisa cek tuh lokasinya, tempatnya kayak gimana gitu. Adanya di Pamulang Siliwangi ya, Pamulang Jalan Siliwangi. Katanya boleh mampir kata Mat. Bayar tapi. Kalau mau ngutang juga gratis juga nggak apa-apa. Iya, ngutang. Tapi besoknya 2 kali lipat bayarnya. Iya. Masuk. Nah tapi
pas lu dipanggil ke sana, lu gimana Mat rasanya Mat? Senang atau gua takut nih gitu, takut ditanya gimana apa gimana? Tertekan. Iya, takut salah ngomong. Tapi Karena terlalu gimana ya, kalau melihat sekarang gitu ya kan terlalu sensitif gitu. Kita ngomongnya ke siapa, yang kesindir siapa. Kita ngomongnya kemana, siapa yang ini yang rasa. Jadi lu ngerasa takut aja ya kalau ngomong. Iya. Apalagi di TV ya, ditonton se-Indonesia kan, jutaan orang, waduh gimana nih gitu ya, takut salah ngomong lu ya. Temen-temen mah bilangnya cari aman, ya bukan masalah cari aman, bukan masalah kita mau ngeluarin argumentasi, cuma kan lebih sekarang lebih sensitif sih, kita ngomong apa yang kesindir siapa, kita ngomong ngomong apapun juga siapa yang ngerasa, udah pasti. Nah, lu anak muda ya, yang lu kuliah sambil jualan gitu ya. Gua bisa ngeliat lu semangat gitu kuliah, tapi lu juga harus jualan gitu buat biaya kuliah dan biaya hidup lu gitu. Lu tapi semangat kali. Iya, gua melihat lu, jadi gua akhirnya harus lebih semangat karena ada orang yang semangat kayak Ahmad gitu. Nah, lu mungkin ada pesan-pesan sama anak-anak muda di sana yang bahasanya rebahan mulu kan ya, scroll handphone mulu kan ya, tapi nggak ada kegiatan gitu. Nah, maksud gua lu jadi contoh yang anak muda yang mau bekerja keras lah. Pesan lu buat anak-anak muda di luar sana gimana Mas? Aduh, kalau ada orang yang konteksnya tadi lo bilang rebahan, kita jangan remehin orang rebahan, Bos. Kita gimana tuh? Dia belum tahu ya, ternyata dia bisa menghasilkan dari rebahan itu ya? Iya. Bisa aja dia jual bisnis online. Ya intinya kalau misalkan entah itu rebahan, entah itu punya aktivitas apapun, intinya semangat lah. Apalagi masa-masa duduk di bangku kuliah itu kita harus mempertajam potensi dan relasi jaringan kita gitu. Karena setelah itu ilmu yang kita dapat bukan cuma di bangku kuliah, justru yang lebih banyak kita dapat itu ya ini, kita pertajam potensi sama banyakkan relasi. Karena untuk membantu kita juga naik ke depannya nanti mau gimana, jalannya mau apa gitu. Mau yang kerja, mau yang usaha, intinya harus sebisa mungkin mandiri. Tapi setelah lulus kuliah gimana Mat? Angkringan lu masih tetap jalan? Kan lu tadi buka angkringan karena buat biaya kuliah, biaya hidup. Tapi setelah lu lulus lu mau kerja pakai ijazah lu atau lu mau tetap terusin angkringan tuh? Terusin angkringan. Tapi lu harus berkembang. Yang harus digarisbawahi, kita harus berkembang. Nah, itu yang jaga saya pribadi atau orang lain, makanya kita harus berkembang. Benar-benar biasa emang amat ini. Lebih berbanyak ini aja, buka lapangan pekerjaan. Kan banyak nanti adik-adik yang kesulitan untuk biaya kuliah, bisa kita tampung. Asal dia semangat aja. Tapi lu ini Mat, asli Jawa mana? Jawa Tengah, daerah Demak. Daerah Demak. Kalau di sana angkringan banyak? Banyak sekarang ya. Kalau dulu cuma Semarang doang, sekarang Demak udah banyak juga. Berarti lu ilmu apaan itu dapat dari di Jogja itu dulu teman-teman kan pada suka nongkrong di angkringan. Ya kita ngeliatin aja. Terus apalagi masakan itu kan kayak yang manis-manis atau yang pedas-pedas itu kan dari Jawa semua itu. Jadi lu dapat ilmu waktu itu pernah ke Jogja. Jadi lu coba ngeliat lu iniin, lu akhirnya implementasiin di Pamulang gitu, dan akhirnya juga sukses. Ada tuh partner tuh yang pas masih waktu bareng-bareng yang dengan Nusantara itu, teman-teman juga banyak yang salah satu teman gitu ya yang pernah ikut jualan juga, dia juga ilmunya juga banyak, jago gitu. Jobdesknya dia di bagian minuman, gua di bagian penggorengan, terus bagian masak-masak nih. Tapi ini lu udah ngerasain enak nggak sih? Udah ngerasain enak nih berbisnis nih kayak gini, udah merasakan hal itu berarti lu? Udah dalam 3 tahun berjalan ini, wah enak nih ternyata berbisnis sih gitu ya.
Udah. Biasa emang Ahmad ini. Nah, jangan takut untuk berbisnis. Ahmad sudah pernah merasakan, tapi harus melalui proses ya Mat ya. Iya, proses. Enggak tiba-tiba lu hari ini ngomong besok mau sukses gitu. Harus ada perih dan susah dan senangnya Mat ya. Iya, tapi perih dan berdarah-darah kita itu cukup kita aja yang tahu. Iya. Teman-teman kita taunya pas rame seneng ngopi, ayo ngopi gitu aja. Luar biasa banget ini. Perih darah-darah kita berjuang mah cukup kita aja buat pengalaman aja. Iya. Jadi gitu teman-teman. Teman-teman contoh Ahmad. Luar biasa. Anak perantauan dari jauh-jauh, dari Pati datang dari Demak, lu datang ke Pamulang untuk kuliah, dan bagaimana caranya dia bisa hidup. Dia harus jualan angkringan. Ini patut kita bukan jualan angkringan. Jualan angkringan, buka bisnis angkringan. Wah, patut kita applause amat ini. Apapun itulah bisnisnya, yang penting apapun bisnisnya ya, kita bisa punya produk sendiri. Iya, luar biasa. Apalagi kalau misalkan produk kita ngangkat produk lokal UMKM gitu ya, visi misi kita ekspor ke luar negeri gitu. Wah, luar biasa. Berarti ada cita-cita untuk buka angkringan di luar negeri. Bukan angkringannya, tapi produknya. Oh, produk apapun itu asli Indonesia harus bisa mendunia. Ya. Wah, luar biasa. Nah, itu khususnya yang buat tuh anak-anak muda. Kalau perusahaan gede kan udah banyak yang ini donatur, terus kebanyakan udah pada di kalangan pada kenal lah ya. Nah, untuk yang remaja-remaja nih yang baru merintis itu kan visi misi harus ke ini ekspor ke luar negeri. Luar biasa emang amat. Kalau nggak begitu kita nggak punya semangat, nanti kita nggak ada tujuan yang jelas. Yes. Mantap amat nih. Barangkali ada yang lirik kan donatur siapa gitu. Kalau gua naro, boleh nggak? Gampang. Nah, mungkin itu teman-teman gitu dari hasil obrolan kita yang ngawur, tapi setidaknya teman-teman bisa memetik poin-poin dari apa yang kita obrolkan pada malam ini gitu. Ahmad sudah belajar banyak dari proses dia gitu, dan akhirnya selama 3 tahun berjalan ini tadi Ahmad bilang bahwa sudah memetik hasilnya lah dalam berbisnis buka angkringan ini. Jadi teman-teman tetap harus semangat dan tetap menghargai proses supaya nanti suksesnya terasa ya Mas ya. Iya. Enggak tiba-tiba gitu kan, karena kalau tiba-tiba ada yang bilang jatuhnya lagi gampang katanya gitu Mas ya. Kalau instannya, kalau naiknya instan. Yang mengatakan, cuma pepatah yang mengatakan. Kita belum merasakan. Ya, belum merasakan, karena gue juga belum merasakan. Kalau misalkan kita udah merasakan baru kita seperti itu. Itu pepatah berarti yang ngomong. Nah, mungkin itu saja kesempatan ngobrol-ngobrol kita dengan Ahmad pada malam hari ini. Selanjutnya kita bisa sharing dengan teman-teman ngobrol kita dari dari kalangan apapun gitu. Mungkin teman-teman bisa komen gitu, siapa dari kalangan apa yang mau gua ajak ngobrol gitu. Mungkin itu saja dari gua. Salam dari gua, Rijal dan Ahmad Sopwan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.